Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winnie, NIM 181210071 dari kelas PIB semester 6. Saya akan menjelaskan tentang communication skills. Pengertian dari communication skills yaitu komunikasi adalah pertukaran pesan verbal maupun non-verbal antara si pengirim dengan si penerima pesan untuk mengubah tingkah laku. Proses komunikasi yang terjadi merupakan proses yang timbal balik karena si pengirim dan si penerima saling mempengaruhi satu sama lain. Pengertian lain dari komunikasi adalah memberikan informasi, pesan, gagasan, ide, pikiran, perasaan kepada orang lain dengan maksud agar orang lain berpartisipasi, yang pada akhirnya informasi, pesan, gagasan, ide, pikiran, perasaan tersebut menjadi milik bersama antara komunikator dan komunikan. Jadi dari pengertian komunikasi adalah proses yang timbal balik antara si pengirim dan si penerima yang saling mempengaruhi satu sama lain dan di dalamnya terdapat informasi, pesan, gagasan, ide, pikiran, dan perasaan. Sedangkan pengertian skills yaitu berkaitan dengan kemampuan akal, pikiran, ide, dan kreativitas dalam melakukan pekerjaan atau tugas sehingga menjadi lebih bermakna. Selain itu, skill diartikan sebagai kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam praktik sehingga hasil kerja yang diinginkan dapat tercapai dengan lebih efisien dan efektif, serta hasilnya lebih memuaskan. Jadi, communication skills atau kemampuan berkomunikasi adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan atau mengirim pesan yang jelas dan dipahami oleh si penerimanya. Untuk itu, agar mampu melakukan komunikasi yang baik, maka seseorang harus memiliki ide dan penuh daya kreativitas yang tentunya dapat dikembangkan melalui berbagai latihan dengan berbagai macam cara. Setelah salah satunya adalah membiasakan diri dengan berdiskusi. Lalu jenis-jenis komunikasi, yaitu yang pertama, keterampilan komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang terjadi bila dua orang atau lebih melakukan kontak satu sama lain dengan menggunakan alat artikulasi atau pembicaraan. Prosesnya terjadi dalam bentuk percakapan satu sama lain. Dalam melakukan komunikasi verbal, seseorang harus terampil dalam menggunakan kata-kata, menggunakan tata bahasa yang teratur dan sopan, serta mampu menjadi pendengar yang baik bagi lawan bicara. Ini berarti komunikasi verbal adalah komunikasi yang secara nyata dapat dilihat melalui percakapan antara dua orang atau lebih, sehingga setiap orang yang melakukan komunikasi verbal perlu untuk memiliki kemampuan dalam tata bahasa yang baik dan sopan, sehingga pesan yang disampaikan dapat mudah ditangkap oleh penerima pesan atau lawan bicara. Yang kedua yaitu keterampilan komunikasi fisik. Komunikasi fisik adalah komunikasi yang terjadi manakala dua orang atau lebih melakukan kontak dengan menggunakan bahasa tubuh, misalnya ekspresi wajah, posisi tubuh, gerak-gerik, dan kontak mata. Seseorang membutuhkan kemampuan untuk menggunakan isyarat non-verbal seperti ekspresi wajah, lambaian tangan, dan lain sebagainya, secara tepat agar pesan dapat diterima oleh penerima pesan. Berarti dalam menggunakan komunikasi fisik, seseorang diharuskan memiliki kemampuan untuk menggunakan anggota tubuh secara tepat dan sesuai dengan yang disampaikan, agar pesan dapat mudah diterima dan dipahami oleh penerima pesan. Dan ketiga, keterampilan komunikasi emosional. Komunikasi emosional adalah interaksi yang terjadi manakala individu melakukan kontak satu sama lain dengan melakukan curahan perasaan, misalnya mengeluarkan air mata,
sebagai tanda sedih, haru, atau bahkan terlalu bahagia. Asrori mengemukakan bahwa seseorang harus mampu mengontrol mental dan kondisi kejiwaannya agar tetap dalam keadaan stabil. Berdasarkan pendapat ini, seseorang yang dikatakan terampil melakukan komunikasi emosional adalah apabila dalam melakukannya ia tetap berada pada kondisi mental dan kejiwaan yang stabil, sehingga hal-hal yang bersifat bentuk komunikasi emosional seperti sedih, haru, senang tetap terlihat dalam bentuk yang wajar dan tidak berlebihan. Selanjutnya, upaya pengembangan communication skill. Banyak orang memiliki kemampuan dan keinginan yang besar, tetapi karena ia tidak dapat mengkomunikasikannya kepada orang lain, kemampuan atau keinginan itu tidak dapat dikembangkan atau terpenuhinya. Agar hal ini tidak terjadi, maka diperlukannya adanya upaya pengembangan keterampilan komunikasi yang dilakukan. Dengan cara yaitu kepercayaan, credibility. Komunikator yang baik dan efektif harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Kredibilitas adalah seperangkap persepsi tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki sumber sehingga diterima dan diikuti oleh pendengarnya. Pengembangan kepercayaan dapat dikembangkan melalui teori Aristoteles, yaitu teori tersebut adalah ethos, pathos, dan logos. Ethos ialah karakter pribadinya, pathos ialah pengendalian emosi, dan logos ialah kemampuan argumentasi. Artinya, untuk mengembangkan kepercayaan atau kredibilitas, seseorang harus mampu memperkuat karakter pribadinya, mengendalikan emosinya, dan memiliki kemampuan berargumentasi yang baik dan benar. Lalu daya tarik atau atraktif. Daya tarik adalah suatu faktor yang harus dimiliki oleh seorang komunikator selain kredibilitas. Faktor daya tarik banyak menentukan berhasil tidaknya komunikasi. Hafidz Canggara mengemukakan bahwa pendengar atau pembaca bisa saja mengikuti pandangan seorang komunikator karena ia memiliki daya tarik dalam hal kesamaan, dikenal baik, disukai, dan fisiknya. Kesamaan di sini dimaksudkan bahwa orang bisa tertarik pada komunikator karena adanya kesamaan demografis seperti bahasa, agama, suku, daerah asal, dan sebagainya. Dikenal maksudnya seorang komunikator adalah seorang yang sudah lama dikenal oleh para khalayak. Disukai artinya komunikator adalah orang yang disenangi dan disukai oleh khalayak. Fisik artinya seorang komunikator akan dapat diterima dengan baik apabila memiliki keterampilan yang baik dan menarik. Komunikator yang mampu menjadi pribadi yang menyenangkan dan memiliki penampilan fisik yang menarik akan dengan mudah diterima oleh khalayak. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan daya tarik, maka seseorang harus mampu belajar dan mengembangkan diri untuk menjadi pribadi yang menyenangkan dan menjaga penampilan fisiknya. Lalu kekuatan atau power. Kekuatan dapat diartikan sebagai kekuasaan di mana orang dengan mudah menerima suatu pendapat kalau hal itu disampaikan oleh seorang yang memiliki kekuasaan. Kekuatan juga dapat diartikan sebagai kepercayaan diri yang harus dimiliki seorang komunikator jika ia ingin mempengaruhi orang lain. Kepercayaan dalam komunikasi akan tumbuh apabila komunikator mampu memproyeksikan dirinya ke dalam orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa apabila seseorang memiliki kekuatan dalam berkomunikasi, maka ia harus mampu mengembangkan kepercayaan dirinya. Kualitas pembelajaran dipengaruhi oleh efektif tidaknya komunikasi yang terjadi di dalamnya. Tujuan pendidikan akan tercapai jika prosesnya komunikatif. Keberhasilan pembelajaran harus didukung oleh komponen-komponen instruksional yang terdiri dari penyampai
pesan yaitu guru, bahan untuk menuangkan pesan, peralatan yang mendukung kegiatan belajar, teknik atau metode yang sesuai, serta latar atau situasi yang kondusif bagi proses pembelajaran. Komunikasi efektif dalam pembelajaran merupakan proses transformasi pesan berupa ilmu pengetahuan dan teknologi dari guru sebagai komunikator kepada siswa sebagai komunikan, di mana siswa mampu memahami maksud pesan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menimbulkan perubahan tingkah laku menjadi lebih baik. Guru adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap berlangsungnya komunikasi yang efektif dalam pembelajaran, sehingga guru dituntut memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik agar menghasilkan proses pembelajaran yang efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.